warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallah. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik sekalian, jamaah pengajian takjil menjelang buka puasa ingkang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah wonten ing sonten menika kula lan panjenengan tasik diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga sonten menika kula lan panjenengan tasik sami saged derek-derek menuntut ilmu, mendatangi majelis yang mulia ini, yang insya Allah langkah kula lan panjenengan sedaya dicatat ibadah dening Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganipun, sahabat-sahabatipun, lan insyaallah datang kita sedaya selaku umatipun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing santen menika kita sampun nglampahi puasa mun pirang dinten niki Ibu? 12 nggih. 12. Nggih insyaallah mangke nek menjelang maghrib pun berarti pikantuk 12. Cepet Bu nggih. Teman-teman pun 12. Lah niku puasa niku kados niku. Nek dilakoni insyaallah kanthi ikhlas ya teman-teman cepet pun pikantuk 12. Berarti pun mlebet 10 dinten ingkang kaping kalih. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, salah satu yang khas ya, salah satu ibadah yang khas di bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa. Rukun Islam yang ketiga ini yaitu puasa tadi itu diwajibkan pada kita di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa. Di surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah menerangkan bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta menjadi pembeda antara yang hak atau yang baik dan yang batil.
Dan kita yang menghadiri atau berjumpa di bulan Ramadan oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa. Nah, makanya kita di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa, dasarnya apa? Dasarnya adalah perintah Allah. Yang diserukan yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah percaya adanya Allah, kemudian percaya malaikatnya, kemudian percaya kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, berarti kita beriman. Nah, karena kita beriman maka diwajibkan untuk berpuasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa ini memiliki banyak keutamaan. Nah, apa saja keutamaan ibadah puasa itu? Yang pertama yaitu bahwa ibadah puasa itu pahalanya tidak dibatasi. Kalau kita membandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat misalnya, sholat itu kan kita sudah tahu ya pahalanya. Kalau dilaksanakan berjamaah pahalanya pinter 27 derajat. Kemudian kalau dilaksanakan secara munfarid atau sendirian pahalanya 1 derajat. Itu kalau ibadah sholat pahalanya sudah dijelaskan. Kemudian ibadah membaca Al-Quran itu juga pahalanya sudah dijelaskan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu dihitung berdasarkan huruf. Kalau kita membaca 1 huruf dalam Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala yaitu 10 kebaikan. Nah, tinggal kita membaca berapa ayat misalkan, tinggal dikali dalam ayat itu ada berapa huruf. Nah, 1 huruf 10 kebaikan. Nah, tinggal dikalikan. Jadi jelas, pahalanya jelas. Kemudian sedekah, ibadah sedekah juga pahalanya jelas. Kalau dalam firman Allah itu perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu seperti pohon padi yang menumbuhkan 7 bulir. Dengan tiap bulirnya 100 biji. Artinya apa? Kalau menurut Al-Quran, kalau kita bersedekah 1 kali, itu pahalanya 7 kali. Dan setiap 7 kali itu dilipat gandakan sebanyak 100 kali. Artinya apa? Kalau kita bersedekah sekali, pahalanya 700 kebaikan. Itu juga sudah jelas pahalanya. Tapi beda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu dan diberikan langsung oleh Allah. Ibaratnya kalau kita bekerja itu upahnya sudah disebutkan. Nah, kalau puasa itu tidak disebutkan. Jadi yang tahu hanya Allah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi, qala Allahu kullu amali bani Adam lahu ila siyam fa innahu li wa anna ajri bi. Yang artinya setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, itulah keutamaan puasa yang pertama. Pahalanya itu langsung dari Allah dan hanya Allah yang tahu. Itu ibadah istimewa. Kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan ibadah puasa itu bau mulut orang yang berpuasa itu akan harum. Jadi bau mulut orang puasa itu akan harum. Ya, kalau kita secara kesehatan karena dalam 1 hari itu kita tidak makan, tidak minum, memang di dunia mungkin bau mulut kita kurang enak ya. Karena kita berpuasa, tidak ada makanan, minuman yang masuk ke dalam mulut. Itu kalau secara keduniaan ya. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bau mulut kita itu lebih harum, bahkan harumnya melebihi dari harumnya minyak
kasturi atau minyak misik. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih lagi yang berbunyi, walladzi nafsi biyadihi lahulufu famisoim udyabu indallahi ta'ala mirihil misk, yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi atau minyak misik. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi keutamaan puasa yang kedua itu mulut kita itu akan menjadi harum di sisi Allah. Kemudian keutamaan puasa yang ketiga yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma ida aftara farih, wa ida laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Yang artinya orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan itu yaitu ketika berbuka itu tiba, dia akan merasakan gembira dengan bukanya. Dan yang kedua yaitu ketika bertemu Tuhannya, orang-orang yang berpuasa tadi akan gembira dengan puasanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Inilah dua kegembiraan tadi yang diperoleh orang yang berpuasa. Pertama disebutkan saat berbuka puasa. Panjenengan seneng boten nek pun adzan maghrib? Seneng nggih? Sedinten pun nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu, nggih? Ya lemes. Nah, begitu ada adzan maghrib tiba mesti rasanya senang, ya. Karena apa? Sudah diperbolehkan untuk membatalkan puasa, sudah boleh makan, sudah boleh minum, sehingga hilang rasa lapar dan haus yang dirasakan di siang hari selama berpuasa. Itu kegembiraan yang pertama. Jadi rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian telah hilang seketika. Bahkan yang paling nikmat itu kalau kita meneguh air yang pertama yang kita minum saat berbuka, itu terasa nikmatnya, ya. Kemudian kegembiraan yang kedua yaitu ketika bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan, kekhawatiran itu akan hilang, sebagaimana hilangnya rasa haus dan lapar saat berbuka puasa. Bahkan segala kesusahan, kemudian penderitaan saat hidup yang kita alami di dunia ini akan hilang, sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat kita berbuka. Itu dua kegembiraan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan ketika datang waktu berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Kemudian keutamaan ibadah puasa yang keempat yaitu ibadah puasa ini tidak ada bandingannya. Hal ini juga disabdakan Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Abu Umamah tentang amal yang paling utama. An Abi Umamah annahu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil fadlu qala alaika bisawm fa innahu la idla lahu, yang artinya dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tiada tandingan baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis tadi Rasulullah mengatakan bahwa ibadah
yang paling utama atau yang tiada tandingannya yaitu ibadah puasa. Itulah keutamaan yang keempat. Ibadah puasa itu tidak ada bandingannya. Kemudian keutamaan ibadah puasa yang kelima yaitu masuk surga. Orang yang berpuasa itu dijamin oleh Allah akan masuk surga. Keutamaan puasa yang tak kalah hebat dari keutamaan puasa yang lain yaitu Allah akan memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam surganya. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berkata, perintahkan kepada saya wahai Rasulullah dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu tiada tandingan baginya. Kemudian sahabat tadi datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata dengan jawaban yang sama, berpuasalah. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Jamaah rahimakumullah, bukankah kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah? Pasti jawabannya serentak ingin. Nah, di sini surga Allah adalah surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, sehingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan menginginkannya. Nah, salah satu amal yang mengantarkan kita kepada surga itu adalah ibadah puasa. Sudah 5 ya, keutamaan ibadah puasa sudah 5. Sekarang yang ke-6. Puasa itu adalah perisai atau benteng. Puasa adalah perisai atau benteng, yaitu benteng dari perbuatan buruk dan perisai dari api neraka. Jadi kalau kita berpuasa itu seharusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena disebutkan tadi salah satu keutamaan puasa itu menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau kita berpuasa tetapi ternyata perbuatan-perbuatan buruk itu masih kita laksanakan, maka puasa kita masih tanda tanya. Jangan-jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena bulan Ramadan koncone do poso ya melu poso. Tetapi ketika berpuasa itu tidak benar-benar dengan ikhlas memahami makna dari ibadah puasa itu. Kalau kita melihat arti puasa secara bahasa, itu artinya menahan, ya. Soma yasumu itu artinya menahan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi menahan dari segala apa yang dapat membatalkan ibadah puasa itu, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai tiba adzan maghrib. Nah, di situ tadi disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu tidak hanya makan minum. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu juga termasuk membatalkan puasa. Jadi justru lebih utamanya itu menahan kepada hawa nafsu yang mengantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini bertentangan dengan keutamaan puasa yang ke-6, yaitu puasa itu membentengi kita dari perbuatan buruk. Kemudian jamaah rahimakumullah, keutamaan ibadah puasa selanjutnya atau yang ke-7 adalah puasa sebagai pengontrol syahwat. Salah satu keutamaan puasa selanjutnya yaitu puasa juga merupakan
media untuk mengontrol syahwat. Karenanya Rasulullah menganjurkan para pemuda yang belum mampu untuk menikah agar melaksanakan puasa. Di sini juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu hari pemuda mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus dilakukan pemuda itu, karena pemuda itu tidak mampu menahan syahwat, tetapi juga belum mampu untuk menikah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara hawa nafsu. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi dijelaskan, kalau ada seorang pemuda yang sudah tidak dapat mengontrol syahwatnya, oleh Allah perintahnya pertama adalah disuruh menikah. Jika menikah belum mampu, oleh Rasulullah tadi disebutkan disuruh untuk berpuasa. Nah ini keutamaan puasa yang ketujuh, yaitu puasa adalah pengontrol syahwat. Kemudian berikutnya, keutamaan puasa berikutnya adalah ibadah puasa dapat menjauhkan dari neraka. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa di dunia itu setara dengan penambahan jarak sejauh 70 musim dari neraka. Jadi perbandingannya kalau kita puasa satu hari itu setara dengan kita menjaga jarak kita 70 musim dari siksa api neraka. Istimewa sekali ya, ibadah puasa ini istimewa sekali, dapat menjauhkan kita dari api neraka. Hal ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud yang berbunyi, ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah ila ba'idallahi bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifa, yang artinya tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka selama 70 musim. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidakkah kita ingin dijauhkan dari neraka yang kedahsyatannya sangat luar biasa hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan takut pada siksa api neraka? Pasti menjawab ya, kita tidak ingin dimasukkan api neraka atau ingin dijauhkan dari api neraka. Maka salah satunya untuk bisa menjauhkan diri kita dari api neraka yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Maghribe jam ini 17.40 tasih enter waktu ya. Nah, tasih sekitar 10 menit ya. Kemudian saya lanjutkan keutamaan ibadah puasa selanjutnya, yaitu puasa dapat menjadikan pelakunya menjadi hidup yang lebih sehat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai saat ini jenengan tasik sehat Bapak Ibu? Tasik sehat. Mbon diparingi sakit dereng selama puasa Ramadan tahun ini? Dereng. Moga-moga ampun ya. Alhamdulillah berarti. Jenengan berarti kalau tidak sakit berarti jenengan mendapat keutamaan ibadah puasa yang ke-9, yaitu menjadikan tubuh lebih sehat. Kenapa demikian?
Karena hadis Nabi disebutkan summu tasihu, hingga artinya berpuasalah agar kamu sehat. Kenapa demikian? Kalau dikaji dari ilmu kesehatan, perut kita ini terdiri dari beberapa organ tubuh. Salah satunya yaitu lambung. Nah, lambung itu yang mengolah makanan atau minuman di dalam tubuh kita. Ibarat mesin pabrik, nek dipakai terus, kira-kira mesinnya cok nggodo rusak ora? Rusak ya. Kadang macet. Ibaratnya mesin tenun, digo terus. Kadang yang tengah-tengah mesinnya rusak, angot. Begitu juga dengan tubuh kita, Bu. Kalau kita makan terus, minum terus, lambung kita juga akan kelelahan. Bisa-bisa jenengan juga nanti kena asam lambung, okay? Nah, makanya cara menjaga kesehatannya Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ini tujuannya apa? Agar kerja lambung itu ada istirahatnya. Kalau selama 11 tahun kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa sunnah, itu setiap siang, pagi ya, malam makan. Pagi sarapan makan. Siang makan siang, makan lagi. Sore atau malam nenek Jawa ki nyore ya, makan malam, maem maneh. Lambung 11 bulan itu bekerja terus. Nah, ini 1 bulan ini ibaratnya sebagai istirahatnya lambung di siang hari. Kita disuruh untuk beristirahat, makan dan minum di siang hari selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan ini ternyata di ilmu kesehatan ini menjadikan lambung itu setelah beristirahat akan bekerja secara maksimal. Lah nek enten sing takon, kula pun poso kok malah lara. Nah, jangan-jangan dalam berpuasa itu pola makannya tidak dijaga atau tidak teratur. Okay? Banyak ya saudara-saudara kita melaksanakan ibadah puasa ternyata malah sakit. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis Nabi tadi bahwa berpuasa itu agar sehat, ternyata kok sakit. Mungkin bukan faktor puasanya yang menjadikan sakit, tetapi pola makan kita ketika berbuka puasa atau ketika makan sahur. Okay? Biasanya nek poso pertama gitu, 11 bulan siang hari makan, tiba-tiba poso pertama perutnya kaget, lapare kroso nemen poso pertama, yo ngorong nemen, ngelih nemen. Begitu adzan maghrib, wah padi pangan kabeh. Apa maneh sing kerjane nang jaba ya. Panase nemen sedina, rasane ngorong. Bukane es. Lah sing diwe pertama, poso pertama ngombene es. Nek daya tubuhe jenengan ora kuat, mesti lara. Wong kula pribadi poso iki dinten kalih berarti. Dilalah ngombe es. Ternyata langsung pilek, daya tahan tubuhe ora kuat, kula pilek watuk. Akhirnya alhamdulillah saat ini kula ngindari es. Ya tujuannya tadi, karena es tadi kalau dari ilmu kesehatan ternyata tidak baik untuk lambung Bapak Ibu. Kalau kita buka puasa langsung menggunakan es, itu ternyata nanti mengganggu perut, ya, terutama lambung. Jadi alangkah baiknya ya air putih. Nek pituture Kanjeng Nabi iki nek buka biji kurma, kalih kurma 3 biji ya jare Rasulullah sing ganjil 3 biji. Tapi nek kita tidak menjaga pola makan kita saat berbuka, es yo masuk, nasi masuk, napa malih Bu? Jenengan biasa nih Bu, kolok masuk, bubur masuk, keong masuk, ubar masuk, wis sedina ora mangan, begitu buka pangan kabeh. Browsing di internet itu dari ahli kesehatan, kalau kita tidur langsung setelah makan sahur, ternyata dampaknya buat kesehatan tidak baik. Salah satunya perut kita nanti kena asam lambung. Okay? Nah, makanya kalau di Masjid Al-Hikmah ini sudah bagus selesai sholat subuh mengadakan
kuliah subuh. Tujuannya apa? Menjaga jarak kita. Biasanya kan wong nek sahur ya nunggu subuh nggih, jamaah subuh nganti lala nek Masjid Al-Hikmah ada kuliah subuh. Jadi bisa menunda waktu kita untuk segera tidur. Kalau dari ahli kesehatan itu mengatakan kalau memang tidak bisa menahan rasa ngantuk, sebaiknya menjaga jarak dari makan sahur untuk tidur itu minimal 1 jam, Bu. Mulanya ono perintah nek sahur ki yo kon akhir. Dari segi kesehatan ternyata ada benernya. Nek kita sahur bayangkan jam 3 mesti ngantuk langsung turu. Lagi nek kesehatan rapi. Di samping puasa kita menjadi lebih lama kalau kita puasanya dari sahurnya dari jam 3. Otomatis kalau dilanjut tidur kadang belajar subuh puasa kita menjadi lebih lama gitu. Tapi kalau kita mengakhirkan makan sahurnya katakan yo lambat-lambatnya nopo 20 menit atau 15 menit sebelum datang waktu imsak, lah niku lebih baik. Okay. Kemudian kita jangan langsung tidur, kita menunggu sholat subuh, kemudian setelah itu bertadarus Al-Quran. Nah baru monggo yang tidak kuat untuk tidur silakan. Insya Allah itu sudah melebihi 1 jam dan dari ilmu kesehatan ternyata sudah diperbolehkan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah niki waktune sampun jam 17.38, waktu maghrib jam 17.40, kira 2 menit nggih. Saking kaula saya cukupkan. Mbok pilih wonten kelepatan, kehilafan lah kesalahan anggene kula matur ten mriki, kula nyuwun ageng pangapunten. Dan apabila ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah. Dan mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha